Shalom semua, selamat pagi. Halo. Hamba-hamba Tuhan yang sangat dihormati, terima kasih bisa bergabung bersama-sama. Setiap kali saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi dan ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mau belajar bersama-sama, itu satu penghormatan yang luar biasa. Berarti kita semua masih rindu dan suka untuk belajar. Amin. Ada beberapa mahasiswa yang luar biasa, saudara datang dari banyak daerah di Indonesia, kuliah di Banyuwangi, luar biasa. Saya mau ngecek dulu suara saya. Oh, di gereja nggak pakai? Oh, enggak ya. Kalau yang di Zoom, Instagram, Facebook, silakan tulis suara saya bagaimana. Operator saya Abui hari ini, orang hebat. Oh, ya, Suara semua aman FB dan Zoom katanya. Aman semua ya. Nah, Abui ini bersama istrinya Mega punya warung masakan Padang enak sekali. Yang belum tahu silakan datang. Kemarin saya sudah nyoba di daerah mana? Airlangga. Jalan Erlangga. Iya. Pokoknya cara-caranya ada lorong belakang Yamaha apa Sobo. Iya. Nah, yang ngikuti di ini dari Amerika ada, dari Australia ada. Masalahnya kalau Banyuwangi jangan lupa cari warung Padang itu. Apa namanya? Mega? Uni Mega. Uni Mega. Ya. Ayo belajar sekarang ini. Oke. Kemana dia kok? Belum muncul. Bagian multimedia ada? Naikkan ayatnya. Shalom semua, selamat pagi yang ada di Banyuwangi, selamat malam yang di Amerika, selamat siang yang ada di Australia. Puji Tuhan. Saya akan mulai mengajak merenungkan 4 ayat ini. Nah, biarlah 4 ayat ini akan memotivasi kita, memberi dorongan buat kita untuk makin serius dengan panggilan Tuhan atas hidup kita. Pertama, 1 Korintus 3 ayat 9. Ayo dengan cepat, ada 4 ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 9. Dan saya minta setiap kita, termasuk mengikuti online, tekankan pada hati kita akan fakta ini. Karena siapa? Kami adalah siapa? Kawan sekerja Tuhan. Saya tanya, disebut kawan sekerja, itu levelnya beda atau sama? Sama. Betul. Kami kawan sekerja Tuhan. Berarti Tuhan mengangkat kita selevel siapa? Jangan main-main. Saya beri pertanyaan. Kalau orang bisnis, karena bicara kawan sekerja, mitra, rekan, ya, yang sesama, kira-kira persyaratan apa kalau saudara seorang pengusaha dan cari rekan kerja, cari partner? Sebutkan 3 saja. Kira-kira saudara pilih syaratnya apa? Kira-kira proper jadi pengusaha semua gitu seperti bisa mikir ini. 1, dapat dipercaya. Jangan yang rohani dulu. Itu urusan hati. Apa? Nah, punya duit enggak? Nah, ngapain cari orang sekerja enggak punya duit kalau malah ngerepotin? Terima kasih Pak. Loh betul? Loh, ya atau tidak? Harus yang punya duit. Loh, betul enggak? Ngapain cuma rajin saja bisa dipercaya tapi gak punya duit. Nomor 2, pengalaman. Baru nomor 3, yang jujur, bisa dipercaya, rajin, gak males. Maaf ya, jangan tersinggung. Kira-kira 3 kriteria yang kita pilih, itu masuk ke kita gak kalau Tuhan memilih kita jadi partnernya? Enggak. Babar belas. Berapa duit kita dibandingkan dia? Jujur, secara fakta, pengalaman
Jangan sombong kita ini. Ini loh yang hebat. Nah, menurut 1 Korintus 3:9, Tuhan yang memanggil kita menjadi rekan sekerjanya, dia itu punya proyek besar. Amin. Punya proyek besar, betul? Terus kita diajak mengerjakan proyeknya. Tadi malam sebelum tidur saya sempat dengar berita, IKN. Kira-kira kalau ada orang Banyuwangi ditelepon Presiden Joko Widodo, diajak menjadi partnernya untuk membangun IKN. Terima atau doa dulu? Coba pakai rohani, terima saja. Presiden aja pakai doa segala. Loh, setuju saya ngomong ini? Nah, berita yang saya dengar, ada perusahaan developer besar dari Malaysia sudah siap untuk membangun 20 menara rumah susun yang mewah. Malaysia. Berapa waktu terakhir ini Presiden banyak keliling ke negara-negara lain cari rekan sekerja. Ayo bangun. Nah, maka itu perhatikan. Karena kami adalah mitranya Tuhan, teman sekerjanya, partnernya. Kaminya itu siapa? Ayo, cepatan mikir. Kami itu siapa di sini? Saya, kita. Nah, hati-hati jawab. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, kamunya itu siapa? Bukan. Kalau kami betul kita, tapi kamu ini bukan kita lagi. Ini proyek dia. Amin. Kamu adalah orang-orang yang ada di luar kita, yang harus Tuhan selamatkan lewat kita. Betul? Jadi ini proyeknya. Kalau kita baca ayat ini, berarti proyek Tuhan itu wilayahnya mana? Dunia. Di mana ada orang, di mana ada manusia, di situ ada proyeknya Tuhan kita. Dan kita dipilih menjadi rekan sekerja. Saya sudah ngomong gini, harusnya wajah suruh bilang sumringah gitu. Oh iya. Loh, saya mau buktikan. Pak Leni masuk aja yang di luar spek. Gak apa-apa, harus dengar. Enggak boleh. Kalau enggak dibuka. Saya nggak mau Pak Pendeta Leni nggak dengar. Ayo, harus buka aja pintunya juga. Sudah apa harus dengar. Ya, ayo. Hari-hari pertama ini saya ribut dan sama Pak Pendeta Leni duduk. Awas ya. Ini loh, saya tuh paling nggak suka panitia sibuk nggak dapat berkat. Nah itu yang nggak boleh. Saya punya kebiasaan yang dikenal oleh banyak gereja. Kalau saya diundang sebuah acara dan ada makan, yang pertama saya datangi dapurnya. Saya bilang kosongi dapur. Urusan yang bisa jadi tai dalam 3 jam jangan diurus. Loh, saya suka berkata kasar. Duduk dengar firman. Bahkan saya sering mengajar, lebih baik beli makanan untuk memberkati orang yang jualan daripada ibu-ibu di gereja sibuk nggak dapat firman. Itu prinsip saya. Jadi kalau lain kali ngundang saya dan berani pakai makan di ruang makan dapur masih sibuk, saya bongkar semua masuk. Kali ini prinsip. Maka itu lebih baik dibuka supaya orang bisa dengar. Pintunya diganjel saja. Tolong pengurus. Kenapa? Apanya? Angin asinnya. Nah, buat saya lebih baik firmannya yang keluar daripada asinnya takut keluar. Karena firman lebih penting daripada asin. Nah itu prinsip saya. Ya, yang udah gembala dulu saja. Saudara, lihat. Harusnya waktu kita belajar ayat ini, semuanya itu sumringah. Kalau kata sumringah, wajahnya, oh iya. Siapa lebih tinggi, Tuhan atau Jokowi?
diajak presiden sebagai rekan sekerjanya. Wih, bangga nggak, seneng nggak? Nggak saya tanya kok walaupun nggak punya duit pasti golek utang kan? Kalau tidak, karena presiden yang ngajak. Nah ini yang buat presiden yang ngajak kita. Karena pas orang nggak bahagia, terus wajahnya itu berbunga-bunga gitu loh. Awas, masih ada 3 ayat lagi loh. Saya akan lihat wajah saudara model apa. Haruslah kita bangga. Wih, luar biasa Tuhan itu. Betul? Jadi Tuhan proyeknya di mana? Dunia. Oke. Siapa masih ingat di Alkitab hanya ada 1 ayat yang menyebutkan Yesus berdiri. Di ayat-ayat yang lain Tuhan Yesus disebut duduk di sebelah kanan Tuhan. Tapi ada 1 ayat ditulis Yesus berdiri. Waktu peristiwa apa? Kematian Stefanus. Kematian Stefanus. Saudara, pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya. Ayatnya perlu dicari enggak? Di Kisah Rasul. Seperti apa yang boleh toko Kamis, yang belum tahu dari sini di rumah ayatnya. Pokoknya di Kisah Rasul. Begitu Stefanus menjadi martir yang pertama di tangan Saulus, Alkitab menulis Yesus berdiri. Itu saya nangis. Kenapa dia berdiri? Padahal di semua ayat ditulis dia duduk. Cepat. Kenapa dia berdiri? Tanya. Hormat. Partnernya mati, salah semua. Menghormati. Saudara, jangan main-main. Ini yang luar biasa. Satu-satunya peristiwa yang tertulis, Yesus berdiri menyambut partnernya pulang sebagai penghormatan yang luar biasa. Nah, sikap dia berdiri itu yang sering kita baca di Matius 25 dan sejenisnya. Sampai selangkau sebagai terjemahan lama. Masih ingat? Hambaku yang setia. Kita rindu gak mencapai tingkat itu? Loh, hidup berarti dia menghormati kita luar biasa. Kita sekarang lihat ayat kedua. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Nah, ada 4 ayat yang pertama yang saya mau tunjukkan untuk memotivasi kita belajar dalam 2 sesi ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. Nah, kita nggak usah sibuk pusing tentang angka 144.000, nggak usah. Biar itu urusan Tuhan. Nah, kelompok goblok namanya Saksi Yehova itu bilang cuma itu masuk surga. Selalu ditulis kita berdiri di hadapan Raja segala raja. Sekarang kita bongkar. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Ini dahsyat loh, saudara. Setara. Loh, kok sebenarnya dia jangan tebarkan loh. Loh, saudara kok nggak bangga? Itu kita. Hei, bangun. Betul? Itu kita. Inilah penghargaan Tuhan atas kita. Ayo semua kita mencapai tahap ini. Ayo kita semua berusaha berjuang untuk mencapai posisi ini. Rekan sekerja itu selevel atau setara. Pada suatu saat nanti dia mengajak kita berdiri bersama-sama dengan dia, bukan di hadapan lagi. Kalau di hadapan kita masih rakyatnya, tapi kalau berdiri bersama-sama kita selevel. Luar biasa. Ayat ketiga,
Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Kita lihat lagi. Janganlah takut, hai kamu minoritas. Saya suka mengganti kata. Betul, kawanan kecil kan minoritas. Kenapa kita nggak boleh takut? Baca. Karena ini kata kunci. Karena apa? Cepat. Bapamu telah berkenan memberikan kepada kita apanya. Sekarang bayangkan. Jujur, kembali saya bertanya. Jangan tersinggung. Model kita pantas nggak dikasih kerajaan? Jawab, pantas nggak? Gak babar belas. Jangan lagi dikasih kerajaannya, dia kasih duit ke kita aja kita sering bengkok-bengkok. Lo maaf, lo betul tidak? Ini kerajaannya. Dan ada kata telah berkenan. Coba renungkan. Telah berkenan itu artinya apa? Ayo coba pikir. Begitu rekan-rekan hamba Tuhan dan semua kita, jangan mengajar jemaat hanya rajin baca Alkitab, apalagi sehari sekian pasal. Itu konsep yang salah. Alkitab itu gak bisa dibaca, yang ditulis direnungkan. Beda membaca dan merenungkan. Maka itu bagian baru kenal saya hari ini. Kenapa satu ayat istilahnya bisa saya petani? Tahu kata dipetani? Cuma ada istilah Jawa dipetani. Itu cari kutu. Betul? Dan zaman sekarang hampir nggak ada kutu. Zaman saya masih kecil, kutu banyak. Anak lagi juga sering kena kutu karena teman di sekolah. Masih ingat yang seumuran saya? Nah, orang cari kutu itu harus dibuka bagian rambut satu-satu. Apalagi kalau rambutnya tebal. Ojo digunting atau gundul, Pak. Loh, ngerti kata dipetani? Diteliti, dikupas. Kenapa saya diajar Roh Kudus sistem ini membaca merenungkan Alkitab firman Tuhan? Karena kalau disepakati di Matius 5, langit bumi sebesar itu bisa lenyap, tapi satu titik dari firman ini tidak akan lenyap sebelum terjadi. Nah, sejak hari itu saya selalu perhatikan tanda-tanda baca. Titik, koma, tanda seru, tanda pembuka kata. Itu ada artinya. Nah, ayat 32 Lukas 12 ini kata karena itu kunci. Betul? Jadi ada dua kalimat yang terpisah. Karena. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Kenapa nggak boleh takut? Artinya kita takut nggak? Takut, tapi jangan takut. Mengapa kita dilarang takut? Karena siapa? Bapakku bukan akan nanti telah berkenan. Nah, ayo kita bongkar dulu. Apa kata lain telah berkenan ini penting? Dilayakkan. Oke, gini aja lah ya, supaya saudara punya gambaran. Presiden Joko Widodo satu-satunya presiden yang Indonesia miliki yang sangat merakyat. Betul tidak? Kami sebagai orang Papua bangga. Sudah 30 kali kira-kira presiden itu ke Papua dalam 2 periode kepemimpinannya. Belum pernah seperti presiden yang lain. Nah, Jokowi itu sangat rendah hati. Betul enggak? Misalnya begini. Kalau Jokowi ke Jawa, Bupati Banyuwangi, ibu siapa namanya? Ibu. Ya. Ibu adalah Bupati Banyuwangi. Pasti punya teman sekolah kan? Mulai ada di sini teman sekolahnya yang TK barengan, SD, SMP, SMA barengan, sampai kuliah barengan. Berarti dekat sekali ya dengan Ibu Bupati Banyuwangi.
Betul? Saya ilustrasikan. Sedekat-dekatnya orang itu kepada Ibu Bupati Banyuwangi, mungkin nggak suatu hari Bupati Banyuwangi harus meninggalkan tugasnya karena urusan keluarga, bukan urusan pemerintah, urusan keluarga. Terus Ibu Bupati Banyuwangi cari temannya, panggil aja Sofiana, Endang gitu aja, ada perempuan. Nah, gantian nono aku jadi bupati itu jangan. Mungkin nggak? Loh ini serius saya bilang, mungkin nggak? Mau sosok teman dekat kok 3 jam aja loh jadi bupati dulu. Nah, kali kita semua kalau begitu, ya nggak mungkin. Kiranya ilustrasi yang saya sampaikan menyadarkan kita, siapa kita diberi kerajaan. Lu mikir kok diam semua? Harusnya oh iya gitu. Loh, oh iya telat. Nah, ini cara kita merenungkan firman. Kalau saya pakai bahasa istilah Jawa yang kasar, ngoco se delon raimu diberi kerajaan. Ngerti kalimat ini? Lihat 3 ayat ini. Yang pertama tadi kita setara dengan dia. Ayat yang kedua kita berdiri di hadapan atau berdiri bersama-sama? Bersama. Yang ketiga, nah, Bupati Banyuwangi nggak akan berkenan memberikan posisinya kepada teman dekatnya walaupun cuma 3 jam. Nah, sekarang ngerti kata telah berkenan itu artinya apa? Cepat. Dilepaskan, diserahkan. Pakai otoritas ini. Kerajaannya loh, bukan kecamatannya, beda. Cara juara mengerti. Sebelum ayat keempat saya sampaikan, kalau saudara sadar fakta ini, terus kita sombong dan kurang ajar, ngerti? Harusnya malu. Siapa aku? Yang keempat ini dasar. Lukas 22 ayat 29. Ini betul-betul luar biasa. Lukas 22 ayat 29. Dalam perjalanan waktu hidup Yesus selama di dunia, Lukas 12 tadi, dia baru menyatakan Bapamu rela. Nah, itu yang saya tunggu, saudara nggak jawab-jawab dari tadi. Bapakmu rela memberikan kerajaannya kepada minoritas ini. Nah, kalau ada kata rela, berkenan, harusnya Tuhan rela nggak? Belum jawab. Seharusnya Papa di surga rela nggak memberi kerajaannya kepada kita? Rela. Enggak. Model gini kok. Oh, iya. Ayo jujur, nggak usah kerajaan, jangan marah. Saudara tiba-tiba mendadak ada panggilan ke Surabaya, misalnya dari Banyuwangi. Nah, ini rumah mau titipin siapa? Kunci apa segala macam? Aku harus pergi, nggak bisa ada orang lain. Nah, satu-satunya orang yang saudara temui hari itu adalah tetangga saudara. Tapi ini mantan maling. Tapi maling terakhir yang 26 tahun yang lalu. Saya tanya, rela nitipin kunci rumah? Lu cepatan jawab. Enggak. Mikir. Jangan gitulah, kan mantan maling. Sama kok beruntung gak maling lagi kok. Jangan tersinggung. Kita mantan maling juga gak? Oh, puji Tuhan jujur semua. Jangan-jangan masih ada malingnya juga di sini. Siapa yang tahu? Maaf. Lu ngerti? Jadi rumah saudara, dan rumah saudara bukan rumah orang kaya. Maaf.
rela nitipkan kunci kepada tetangga yang mata-mata. Ngerti nggak ilustrasi? Maka itu papamu rela memberikan kerajaannya. Ingat Bupati Banyuwangi, 3 jam aja nggak mungkin akan diserahkan kepemimpinannya pada teman dekat. Sadar ya saudara? Maka itu 4 ayat ini yang memotivasi saya untuk hidup dengan benar di hadapan Dia. Selalu sadar siapa aku. Apalagi kalau kita ingat masa lalu kita sudah bobrok, najis, mampu. Betul? Ya. Berarti yang nggak ngaku sombong. Betul, siapa kita? Nah sekarang yang keempat. Dan baca, siapa aku di sini? Tuhan Yesus menentukan. Apa kata lain menentukan? Menetapkan, memberi mandat, memberi otoritas. Apa yang diberi? Hak kerajaan. Apa kata lain hak kerajaan? Ini kan fasilitasnya masih ringan, bukan cuma fasilitas, kuasa, otoritas. Saudara, ini dahsyat sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan, walaupun ayat keempat belum selesai kita renungkan, tapi sampai kalimat pertama, dan Tuhan Yesus sudah menentukan hak-hak kerajaan bagi kita. Saya tanya, kalau sampai 3 ayat yang sudah kita baca dan ayat keempat baru 1 bagian, dan masih ada di antara kita hidup penuh kekhawatiran, bisa makan gak ya? Nanti anakku bisa sekolah gak ya? Nanti rumahku bagaimana? Saudara, kita kurang ajar gak kepada dia? Lu jawab kan cepat. Maka itu sebelum kita melangkah lebih jauh, jujur pada diri sendiri. Kalau saudara sudah tahu posisi kita setinggi ini dan saudara masih mengecilkan dia, kita ini penjahat besar. Posisi setinggi ini masih mikir masalah beras, masalah bayar rumah, itu penghinaan kepada raja segala raja yang menghargai kita sedemikian hebat. Jangan bantah, ya, tapi masalahnya bukan masalahnya pengenalan kita kepada dia yang belum jangkep, istilah orang Jawa, yang belum lengkap. Jangan anggap enteng tentang khawatir dan takut. Itu dosa besar di hadapan raja segala raja yang tidak ragu-ragu menyerahkan kerajaannya kepada kita. Renungkan ini. Mahasiswa, jangan suara gelisah kalau orang tuamu lambat kirim uang. Ingat posisimu yang demikian hebatnya itu. Saudara dengarkan. Lalu kalimat berikut akan muncul pertanyaan. Seberapa besar hak-hak kerajaan yang Yesus tentukan bagi kita? Awas kalau saudara membaca, menanggapi, terus wajahmu masih kayak tebok adem. Tahu tebok? Batang pisang itu cool sekali, nggak ada ekspresi. Ada loh orang kayak begitu. Yang lain cekakaan guyup. Yang satu itu orang sakit. Betul? Nah, lihat ini. Berapa besar hak-hak kerajaan yang Tuhan Yesus tentukan kepada kita? Baca yang kencang, yang kuat sama-sama. 1, 2, 3.
sama seperti yang Bapakku menunjukkannya bagiku. Loh, wajahnya kok diam semua? Telak lagi aja. Musa sudah bilang dari awal. Betul saudara? Maaf loh, saya tidak menghakimi. Mengapa kalau saudara merenungkan firman dan menemukan kedahsyatan firman itu, wajah saudara tetap cool, tetap dingin? Karena saudara nggak terbiasa untuk mengekspresikan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan beri. Mulailah dari diri para pendeta, para pengkhotbah, dan para gembala menerangkan Alkitab kepada jemaat. Mulai dari diri kita, ekspresikan semua isi firman itu, maka jemaat akan ikut. Betul? Nah, kalau pengkhotbahnya ngomongnya datar, dari mulai pembuka kata, saudara-saudara, percayalah Tuhan itu begini, tentu begitu. Jemaat mutu karena nggak ada ekspresi. Roh Kudus ngajar saya, kalau saya membacakan Alkitab harus ada intonasi yang tepat sesuai dengan isi. Ada orang yang tanya, terus Pak Dan itu belajar dari mana hal-hal seperti itu? Saya bilang, yang pertama saya belajar dari Roh Kudus. Yang kedua jangan kaget, saya belajar dari dalam. Orang percaya. Maka itu nonton wayang kulit, kita belajar banyak dari falsafah Jawa. Saya dari kecil senang nonton wayang kulit. Aneh. Lihat dalam intonasi, ekspresi suara. Loh, dalam itu nggak bisa dilihat wajahnya, karena dia ngadep kelir. Betul nggak? Tapi yang mendengar bisa membaca ekspresi dari suara. Keren saudara. Sampai hari ini saya masih mengikuti dunia pewayangan itu. Karena banyak falsafah yang kita harus tahu yang ada di Alkitab. Hebat sekali. Ya, jadi ekspresikan kalau kita baca, supaya yang mendengar itu ikut terbang. Ya, jelas sekarang 4 hal ini. Posisi kita bagaimana? Ya, masih ada yang terbang ini, saya cuma gak ngerti. Amin. Semangat gitu loh. Walaupun gak punya duit, ada duit di kerajaannya. Mungkin amin. Nah ini loh. Maka sesi pertama ini tema kita. Berarti antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Ini pertanyaan penting. Karena selama ini 99,99% khotbah-khotbah gereja, para pemimpin pujian sebelum mendengar firman selalu menekankan, saudara jangan takut, Tuhan itu luar biasa, kita ini perlu Dia, untuk apa saja kita perlu Dia. Hari ini saya akan yakinkan saudara, konsep itu salah. Kalau kita hanya punya konsep manusia butuh Tuhan, jemaat butuh Tuhan, itu salah. Setelah 4 ayat ini kita temukan, catat. Rekan sekerjanya yang berdiri bersama-sama dan diberi hak-hak kerajaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Artinya dia butuh kita juga. Ya sudah. Ini yang kita mau pelajari. Yang selama ini kita hanya menekankan, saudara ada Tuhan yang baik, saudara begini, hari ini bertobat. Berarti antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan itu saling membutuhkan dan tidak jomplang. Tahu kata jomplang? Karena selevel.
Sebagaimana kita begitu merindukan dan membutuhkan Tuhan, sebesar itu juga kerinduan Tuhan membutuhkan kita. Amin. Kalau konsep hidup gereja seperti ini, gereja itu jadi luar biasa. Saya mulai dengan Efesus 1 ayat 22 dan 23. Kita lihat Efesus 1 22-23, supaya mulai hari ini saudara, keseimbangan ini tetap ada di hidup kita. Kalau tidak, rusak. Oke? Gereja yang adalah apanya? Oh, 22 dulu. 22 dulu. Dan segala sesuatu itu berapa? Semua, bukan banyak. Dan segala sesuatu. Perhatikan 5 huruf ini. Ayo, kata telah. Ini penting, bukan akan. Perhatikan ya. Baca Alkitab. Semua yang berisi janji Bapa kita, itu tensisnya selalu past perfect tense. Telah. Gak ada janjinya yang berisi akan. Gak ada. Ini dahsyat sekali. Segala sesuatu telah diapakan, diletakkannya. Nyanyi siapa? Salah, Bapa di surga. Ini bukan Yesus. Nyanyi ini Bapa di surga, yang telah meletakkan segala sesuatu di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan nah, dia ini siapa? Salah, dia ini Tuhan Yesus. Telah diberikannya apa? Papa memberikan Yesus kepada gereja sebagai apanya? Kepalanya dari segala yang ada. Ayo belajar anatomi tubuh manusia. Selama gereja masih mengajar ketidakseimbangan, saudara jangan takut, kita butuh Tuhan. Oh, kita sangat memerlukan Dia. Sudahlah, dalam segala kita memerlukan Dia. Maka ayat ini gak akan keluar rahasia-rahasia. Maka itu gereja yang belum menyadari 4 ayat tadi, dan ini ayat yang kelima, saudara kan salah dalam proses hidup. Apa salahnya? Dikit-dikit Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan usir setan itu. Oh Tuhan. Hari ini saya buktikan, dalam anatomi tubuh manusia, kaki itu di mana? Bukan di bawah, saya tahu Pak. Bukan di bawah pertanyaan saya. Di tubuh. Betul? Kalau kaki di kepala itu namanya kepiting. Kok nggak percaya? Ngerti? Jadi siapa yang menginjak segala sesuatu? Gereja. Karena kita tubuhnya. Jadi jangan suka merintah kepala untuk kerja apa-apa. Tangan di mana? Tubuh. Di tubuh. Kaki di tubuh. Saya keluar sedikit yang belum tahu, ya berusaha. Ada 3 ayat. 1 Yesaya 11. Yang kedua di 2 Tesalonika 3. Yang ketiga di Wahyu 19. 3 ayat ini ditulis oleh orang yang berbeda, tapi isinya sama, yaitu dari mulut Yesus ada nafas yang keluar, dan nafas itu yang membunuh si Dajjal, terjemahan lama. Nah, ayo kita belajar lagi anatomi tubuh manusia. Memang yang mengeluarkan nafas itu mulut, tapi sumbernya dari mana?
jantung dan paru-paru. Ini loh tentang kebenaran tubuh Kristus. Saya percepat saja supaya sesi kedua bisa segera masuk. Berarti kalau tubuh Kristus masih tercerai-berai begini, Tuhan Yesus bisa bernafas. Saya pernah menerangkan ini kepada anak-anak remaja. Jadi Tuhan Yesus itu mengimpa. Tahu kata mengimpa? Tahu, bengek, sesak nafas. Maka itu setan merajalela. Sebab yang bisa membunuh adalah nafas dari Tuhan Yesus. Nanti ayatnya jangan sendirian supaya nggak lama. Jadi Tuhan Yesus yang memang hebat, tapi tanpa tubuhnya dia nggak hebat. Karena dia cuma kepala, tangannya di bumi, kakinya di bumi. Sekarang yang masih terlalu kuat doktrin yang lama, jangan lama-lama Limi cepat masuk. Masih kuat dengan doktrin yang lama, susah mengerti ini. Nggak bisa. Pokoknya Yesus, apa-apa Yesus, betul. Nah, sebelum ayat 23 Efesus 1, saya berikan pengertian ini. Seorang manajer, sehebat apa gelarnya, kuliahnya di mana saja, nilainya harus kemana itu? Serius, ini para pemimpin harus dengar ini sekarang. Seorang manajer tidak akan dianggap hebat kalau dia tidak bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada timnya. Nah, apa mendelegasikan tugas dalam bahasa Inggrisnya? Maksud saya nggak ngerti. Gembala harus punya job description. Maka itu banyak gereja-gereja aliran Pantekosta, kalau pendetanya meninggal, gerejanya berubah. Karena nggak pernah memberikan job description kepada jemaat. Semua one man show. Dan begitu gembalanya meninggal, berubah. Jadi rebutan. Betul atau tidak? Dan itu sejarah. Ngeri. Ini. Jadi Bapa di surga memberikan job description, pembagian tugas yang jelas. Yesus Tuhan diberikan kepada gereja sebagai kepala. Nah, baru ayat 23. Lalu apa job description gereja? Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Apa kata lain kepenuhan dia? Kelengkapan. Berarti Yesus tanpa gereja penuh dan lengkap atau tidak? Tidak. Tidak. Yakinkan. Disinilah kita menemukan sebesar kita membutuhkan Tuhan, sebesar itu Tuhan membutuhkan kita. Bukan untuk sombong, untuk memenuhi kekosongan ini. Contoh, Presiden Jokowi hebat, tapi tanpa menteri-menteri bisa nggak? Nggak bisa. Gereja belajar dari dua ayat ini. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya terjemahnya kurang tepat. Filipus, bacakan TSI-nya, Abu. Baca di situ ada TSI ya. Nah, saudara tolong miliki aplikasi Sabda, unduh, namanya Sabda. Di situ ada 14 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, versinya beda. Di aplikasi Sabda itu ada 4 juga versi bahasa Jawa, ada bahasa Osing. Semua bahasa suku di Indonesia yang ada Alkitabnya di aplikasi Sabda itu ada. Bahasa Inggris kira-kira ada sekian puluh terjemahan. Bahkan bahasa-bahasa kuno. Wih, keren sekali aplikasi Sabda.
klik ya. Ada TSI, Udah. bacakan yang kuat. Persatuan jemaatnya adalah kita semua yang masing-masing dipenuhi oleh Roh Kristus. Di dunia ini kita bagaikan tubuh Kristus, dan melalui kitalah Dia bekerja untuk memenuhi dan melengkapi segala sesuatu dimanapun juga. Melalui kita tubuh Yesus itu baru bisa bekerja untuk menyelesaikan semua. Bayangkan. Maka itu doktrin yang salah selama ini itu diambil dari doktrin agama-agama. Yesus segala-galanya tidak salah. Tapi setelah kita tahu ayat ini, Dia bisa jadi segala-galanya kalau dengan tubuhnya. Lu yakin kan? Lu ini wajar suara kok masih semangat kalau suaraku sini ngajar kayak begini. Kenapa? Terperangkap. Makasih Pak. Ini kebenaran kita harus tahu. Amin. Jadi Tuhan Yesus tanpa gereja nggak bisa Pak. Saya beri jembatan di antara 6 ayat ini dengan Kisah Rasul 3 ayat 21. Lihat ayat ini. Kisah Rasul 3 ayat 21. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara akan menemukan sebuah fakta. Apa nanti saya baca setelah ayat ini supaya yakin. Siapa? Kristus itu. Nah, kata harus ini kita harus cari. Kalau ada kata harus, berarti ada yang nyuruh kan? Kristus itu harus tinggal di surga. Kita rindu Dia datang kan? Sangat rindu. Karena kalau Dia nggak datang, setan tetap merajalela. Nanti kita lihat ayat. Lalu sampai kapan Dia itu harus tinggal di surga? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Stop. Tahun 72 saya dapat rahasia ini. Tahun 72, 51 tahun yang lalu. Maka itu kalau saudara kenal saya sejak lama, mengapa saya tidak pernah mendirikan gereja dan organisasi? Karena saya tahu ayat ini. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Berarti Tuhan Yesus nunggu. Apa itu pemulihan segala sesuatu? Pemulihan tubuh Kristus. Karena Dia cuma kepala di surga. Ini job description-nya. Ini pembagian tugasnya. Nah, kepala nggak bisa datang ke bumi dengan firman. Serigala punya rumah, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, karena saya lahir dan besar dari gereja aliran Pantekosta, ayat itu sudah saya dengar dari saya masih kecil. Yesus itu kasihan, nanti membantu harus miskin, bantal aja nggak punya. Ternyata salah terjemahannya. Kalau Yesus bilang nggak punya bantal, nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, dia munafik. Ada satu keluarga kakak beradik di Beta, masih ingat? Loh ya atau tidak? Di situ Tuhan Yesus suka minum. Ada keluarga di Kapernaum, mertuanya Petrus. Yesus suka tinggal di situ. Jadi anak manusia gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya karena tubuhnya masih kececer. Dia menunggu gerejanya bersatu. Baru kepala itu datang. Catat ini. Maka itu saya paling tidak suka hobi gereja buka cabang. Ada di situ sudah ada gereja lain. Catat itu baik-baik. Dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Agustus bulan kemarin saya mensyukuri 51 tahun saya jadi pengkhotbah. Karena
saya khotbah pertama 26 Agustus tahun 72. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan setia menjaga saya sampai hari ini. Bagi yang kenal saya lama pasti setuju kalau saya ngomong. Menurut saudara yang kenal saya sudah lama, saya mampu nggak buka gedung gereja, bangun gedung gereja? Sangat mampu. Kenapa saya nggak mau? Gara-gara ini. Saya ingin Tuhan Yesus segera datang. Dia nggak bisa datang karena tubuhnya belum sempurna di bumi. Gabungkan dengan doa Yesus di Yohanes 17. Tuhan Yesus nggak doa macam-macam, cuma satu, supaya kita bersatu, betul nggak? Supaya mereka menjadi satu seperti kita, Bapak. Itu aja seluruh 2000 tahun kita nggak bersatu. Ayo hari ini kita menyadari Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dalam perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus gak akan datang kalau ini gak tergenapi, karena dia cuma kepala di surga, tubuhnya ada di bumi. Nah, kalau pakai istilah pengantin, ini lebih mudah dimengerti. Dalam fakta pengantin suku bangsa apa saja, yang lebih cepat dandanya pengantin laki atau pengantin perempuan? Laki. Nah, pengantin laki sudah siap 2000 tahun yang lalu. Tapi pengantin perempuannya, ampun. Lu betul nggak? Saudara, tertawa ini sudah salah. Harus kita malu dan bertobat. Maka itu pengantin lakinya nggak bisa turun karena belum siap gerejanya. 2 Tesalonika pasal 2, bukan pasal 3, saya salah. Ayat 8, cepat. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Saya tinggal 9 menit, harus selesai. Istirahat sebentar, lanjut. Ayo, lu nggak ada orang. Ini pergi lu, dia kemana? Oh ada. Lu nggak kelihatan. Oh, kamu sembunyi. Pada waktu itulah si Dajjal, itu pakai bahasa Arab, kalau saudara punya kitab terjemahan lama, si jahat itu. Tolong ya, para pengkhotbah akhir zaman, jangan menyebut ini antikris. Salah besar. Antikris tidak ada satupun di kitab Wahyu. Antikris hanya ada di 1 Yohanes pasal 2. Mbak Google itu nulis, cari Google antikris. Antikris itu cuma tersebut 5 kali di Alkitab. Banyak terus dikatakan cuma 5 kali. Nah, mengapa khotbah-khotbah akhir zaman? Jawab jujur. Pengkhotbah akhir zaman lebih banyak menyebut antikris atau Tuhan Yesus. Ayo jujur. Ini penipuan iblis. Padahal akhir zaman itu kita bicara figur sentralnya adalah Tuhan Yesus yang mau datang. Tapi kenapa gereja khotbah akhir zaman antikris lebih banyak disebut? Ini penyimpangan yang gereja nggak sadar. Karena antikris cuma 5 kali disebut, saya hampir nggak pernah ngomong tentang antikris. Nggak penting, mau cuma 5 kali. Berarti kalimat ini saudara, yang harus kita ajarkan adalah Yesus yang mau datang. Dan si pendurhaka itu baru akan menyatakan diri. Koma. Ada kata apa? Nah, apa arti kata tetapi? Ini penting, kata tetapi ini apa? Nah, ayo cepat. Berlawanan. Bagaimana si pendurhaka itu ketika sudah nyatakan diri? Jangan takut. Karena Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Berarti tubuh Kristus sebelum kita bersatu, jantung paru-paru masih berantakan. Dia gak bisa bernafas. Nafasnya ini yang bisa membunuh
si Dajjal itu, si penuraka, the beast kalau bahasa kita Bayu, binatang yang keluar dari dalam bumi itu. Dan Tuhan memakai dua kata kerja yang berbeda. Nafasnya membunuh setan-setan itu dan akan memusnahkannya. Nah, ayo kita bongkar. Mana lebih fatal, membunuh atau memusnahkan? Memusnahkan. Kapan penjahat dunia itu dimusnahkan? Kalau Tuhan datang. Nah, kalau Yesus datang kembali. Tapi balik ke Kisah Rasul 3:21. Kapan dia datang? Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan ditentukan tanggal, hari, bulan yang lalu. Maaf, ini loh konsep yang salah. Padahal zaman ini teknologi sudah hebat, kok masih ada orang bodoh. Saudara, Yesus akan datang 29 September. Kalau saya dengar kamu tak, enggak sih, jendul luas semua. Loh kenapa? Dengan baik-baik. Bumi ini bulat. Tanyakan yang ngomong goblok itu 29 September di negara mana? Kalau di Indonesia sekarang 29 September, di Amerika masih tanggal 28 goblok. Loh ya kan tidak? Coba jawab supaya yang lain dengar. Ini ada orang Amerika. Sekarang Amerika tanggal berapa? Coba, masih ada nggak orang Washington di sini? Nggak di Zoom adanya. Coba, Filipos tanya. Ya, Koden. Di Amerika sekarang tanggal berapa? Di Amerika tanggal berapa sekarang? Tanggal 4 Agustus. September, Agustus. September, sorry, September. Di Amerika sekarang masih tanggal 4 Agustus. Ini September. Baru semua itu. Nah, sekarang maka itu kalau ada orang bilang Tuhan Yesus datang tanggal sekian, tanya di mana? Karena dunia ini bulat. Ngerti enggak? Jadi itu salah. Yesus gak akan datang di mana-mana. Dia akan datang kalau tubuhnya sudah lengkap. Maka itu kita harus tahu. Nah, jadi setan masih merajalela nggak sampai hari ini? Masih. Yang salah siapa? Gereja. Sedih. Ayat terakhir untuk sesi pertama. Amos 3 ayat 7. Kiranya kebenaran yang kita pelajari di sesi pertama hari ini, sadar kita memang butuh Tuhan, betul? Tapi ternyata Tuhan pun butuh kita. Sungguh tenanan, serius. Nah, saya coba pernah hitung di seluruh Alkitab nggak sampai 20 ayat yang sebelum Tuhan bicara didahului kata sungguh. Yang paling banyak di kitab Yohanes, sesungguh-sungguhnya aku berkata. Nah, buat saya kalau ada kata sungguh, itu saya beri perhatian lebih dari yang lain. Karena Tuhan serius. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Ayo kita temukan. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Diam aja. Diam, pasif, nggak mau tahu, nggak ngapa-ngapain. Ayo, kenapa adik? Ya, lanjut ya. Di dunia dan alam semesta ini ada berapa kekuasaan? 2. Siapa dengan siapa? Tuhan dan setan. Jawabnya pertanyaan saya. Kalau Yahweh Tuhan diam, yang aktif siapa? Nah, itu dia. Saya mendapat rahasia ini tahun 78, saudara. Saya gak akan lupa. Maka itu setiap kali ada ayat yang direvelasikan, diwahyukan, begitu merubah hidup saya gak akan lupa.
Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan Roh Kudus mewahyukan ayat-ayat yang berbeda sesuai panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan hidupi ayat itu. Sejak tahun 78 saya bertobat secara serius dalam konsep pelayanan dan metode pelayanan. Sungguh aku gak ngapa-ngapain tanpa. Apa arti kata tanpa? Berarti dia gak bisa ngapa-ngapain tanpa cepat menyatakan keputusannya kepada sahabat gereja. Wih, berhari-hari saya gelisah pertama kali dapat wahyuan ayat ini. Bayangkan tahun 78, setan belum sekurang ajar zaman sekarang. Loh, betul nggak? 78, narkoba nggak semeri sekarang. Pornografi, waduh, tahun 78. Apalagi sekarang. Mengapa setan bisa merajalela dan membuat kekacauan di dunia? Karena gerejanya goblok, sibuk sendiri, nggak ngerti kesibukan Tuhan. Boleh nggak saya katakan kalimat ini? Apa yang kita sibukkan? Jemaat itu capek loh, tapi bukan di gereja kecil begini, gereja besar. Gereja besar itu kerjaan rutinnya renovasi. Enggak, karena gerejanya besar. Jadi setahun gereja besar itu enggak habis-habis renovasi. Bulan Januari tahun itu ganti karpet. Bulan Februari listrik. Di bulan Maret alat musik. Nanti bulan April WC. Di bulan Mei kursi. Berarti nggak maksudnya? Jadi uangnya habis bukan untuk menyelamatkan jiwa, hanya untuk memperbaiki penampilan yang nggak tertulis di Alkitab. Ngeri, saudara. Maka itu setan berhasil. Oh, nggak enak dengar kalimat ini, tapi memang mereka berhasil mengacaukan dunia ini, membuat suami istri cerai, membuat anak-anak tersiksa. Loh, betul kan? Ngeri. Kemarin kami diskusi tentang masa paceklik, ya, masa yang akan datang di Indonesia. Sudah dihimbau, Presiden pun sudah ngomong, ayo kumpulkan beras, siap-siap beras. Nah, saya bilang pada beberapa orang, kalau saudara ingin stok beras karena masa kering akan datang bahaya, saya cuma pesan, usahakan minimal beras yang saudara kumpulkan untuk keluargamu lipat kalikan 2. Lu tuh apa? Untuk tetangga-tetanggamu. Karena kalau saudara sendiri mengumpulkan beras dan melihat ada orang lapar di sebelah kiri kanan, kejam lah kita nggak mau. Nah, kalau tidak mampu beli beras untuk tetangga juga, saya pesan lebih baik kamu nggak usah stok, jadi laparnya bareng. Setuju nggak prinsip ini? Yeah. Harusnya gereja begitu. Tapi semuanya sibuk untuk aku, untuk keluargaku. Ini bertobat. Ini loh yang ngeri. Kenapa Tuhan begitu memerlukan kita sehingga tanpa menyatakan keputusannya kepada kita, dia nggak bisa ngapa-ngapain? Itu tadi 4 ayat pertama dan 2 ayat di Efesus 1. Karena kita apanya? Belum usah lupa lagi. Rekan sekerjanya. Kita ini tubuhnya. Kita ini sudah diangkat selevel dengan dia. Kita bersama-sama dia semuanya. Jadi tanpa kita, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ini kita bertobat dalam konsep ini. Kalau ada
pertanyaan, nanti saya beri kesempatan, saudara tulis saja. Karena saya tahu kebenaran ini membuat kacau pikiran. Karena doktrin terlalu lama nancap di hidup kita. Jadi yang butuh Tuhan jelas kita. Tapi mulai hari ini Tuhan perlu kita. Saya akan nanti ini dengan konsep politik. Kok bisa? Nah, saudara, negara demokrasi, negara republik, itu ada berapa lembaga tinggi dan lembaga pentingnya? Ayo cepat. 3. Apa saja? Ya. Urutannya ini dasar. Yang belajar sospol akan tahu. Harus yudikatif dulu disebut. Karena ini pengadilan. 2 baru legislatif, 3 baru eksekutif. Saudara tahu literatur tertua yang menulis tentang 3 lembaga ini tidak ada di buku lain, adanya di Alkitab. Maka kalau saudara lihat jurnal internasional, maka nama Yesaya tetap bertengger di nomor 1 sampai hari ini. Belum ada yang bisa menurunkan. Karena jurnal selalu berbasis pada literatur tertua. Kita bukan. Yesaya 33 ayat 22. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan dan gereja, kalau kita belajar Alkitab yang teliti seperti ini. Yesaya 33 ayat 22. Tolong ya rekan-rekan, kalau khotbah jangan cuma Yudea, Samaria, Galilea, Yerusalem. Yang dengar capek. Jangan cuma khotbah surga neraka saja, yang dengar ketakutan. Sampaikan firman secara utuh dengan konsep Tuhan membutuhkan kita juga. Maka itu kenapa pola saya ngajar bisa seperti ini, karena saya memposisikan diri saya sebagai rekan sekerjanya. Sebab Yahweh ialah Hakim yudikatif. Ini saya sering ketemu mahasiswa sospol, orang-orang politik. Kok bisa urutannya jelas? Koma, Yahweh ialah yang memberi hukum kepada kita. Ini MPR, DPR, legislatif. Bedakan. Yang pertama, koma. Kenapa untuk menyebut yang ketiga harus titik koma? Ini ada rahasianya. Titik koma, Yahweh ialah, ini eksekutif. Koma lagi. Dari plural, tahu kata plural? Jamak. Berapa jamaknya? 3. Kenapa jadi tunggal? Dia. Ini ada rahasia. Negara yang 3 lembaga ini jujur kerjasama baik, maka dia itu negara akan menyelamatkan rakyat. Tapi negara yang 3 lembaga ini bajingan, rakyat akan menderita. Bersyukur ada Jokowi. Ya, dari 3 lembaga ini yang paling banyak perampoknya yang mana? Legislatifnya itu bajingan, maling-maling, perampok ada di situ. Bertobat. Dalam hukum politik ini, eksekutif bisa semaunya menunggu legislatif. Ternyata ada ayatnya. Yeremia 23 ayat 18. Ini luar biasa Alkitab ini, yang tidak hanya untuk urusan rohani surga neraka saja, tapi untuk urusan apa saja. Urusan keluarga, urusan politik, urusan tetangga, urusan ekonomi, ada semua. Katakan amin. Amin. Maka itu doktrin gereja yang merusak kebenaran ini. Karena setiap gereja pegang satu doktrin, maka gereja itu nggak bisa kemana-mana, harus mengikuti doktrin. Akhirnya kebenaran jadi mati. Cuma satu arah saja. Lalu saudara tanya saya, jadi Pak Dana pakai doktrin apa? Saya pakai doktrin doa Bapak kami. Akan saya terangkan di sisi kedua.
Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Yahweh? Jadi surga itu punya MPR, Dewan Musyawarah loh. Nah dulu saya pikir ini malaikat, ternyata bukan. Siapa itu? Kita. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Yahweh, sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Maka itu Yahweh Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain tanpa legislatifnya. Ayo bertobat. Posisi kita sangat penting di mata Tuhan. Sebab tanpa kita, tanpa Dia bisa berunding dengan kita, Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ayat 22, masih Yeremia 23. Ini yang terakhir di sesi ini. Luar biasa. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarah, niscayalah mereka itu termasuk kita lagi, ya, mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku. Izinkan saya berkata ini, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberi motivasi yang benar terhadap kita para pengkhotbah, para pemberita firman, para hamba Tuhan, para penginjil. Satu-satunya fakta, kalau saudara dan saya menyampaikan firman Tuhan dan yang mendengar itu bertobat kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Hanya satu syarat yang Tuhan minta kepada saudara dan saya sebagai rekan sekerjanya, sering-seringlah mendengar keputusan sidang musyawarah ini. Begitu saudara dan saya mendengar keputusan sidang itu, sampaikan kepada umat. Maka berita yang kita sampaikan membuat orang bertobat. Dahsyat ayat ini. Ayo kita berubah mulai hari ini. Betul? Ada satu lagu yang sudah lama, orang yang ubah di Singaraja sekarang, namanya Elisa Melia. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku mau ikut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagu ini digubah kira-kira tahun 82-83. Ada di cari ada internetnya kan? Kalau ada cari lagu itu, ingin mendengar suaramu. Ya, ini jadi lagu doa buat kita. Ya, nadanya turunkan ya. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku mau turun selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bisa diperbesar? Ya, ulang ya. Pak Lemi silakan maju ambil alih doa. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu
dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Aku siap lagu ini, ayo.